Sahabat Secan, berat badan yang berlebih memang bisa menjadi dasar masalah bagi kesehatan. Belum lagi mengganggu penampilan. Makanya, banyak yang ingin menguranginya dengan diet yang beragam. Salah satunya yang populer adalah dengan defisit kalori. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut soal defisit kalori ini, yuk simak video ini hingga selesai. Defisit kalori adalah metode pengurangan berat badan dengan cara mengurangi asupan kalori dan kebutuhan kalori harian. Jadi, jika kamu ingin mengikuti diet ini, kamu harus mengurangi kalori yang biasa kamu konsumsi setiap harinya. Misalnya, kamu memiliki kebutuhan kalori harian sebanyak 1.500 kalori. Lalu, kamu hanya konsumsi sebanyak 1.000 kalori saja. Maka itu sudah termasuk ke dalam defisit kalori. Cara ini bisa membantu kamu menurunkan berat badan karena ketika kalori sedikit, tubuh akan membakar lemak sebagai pengganti sumber energi, sehingga berat badan semakin turun. Ada beberapa hal yang harus kamu lakukan sebelum menurunkan berat badan menggunakan cara defisit kalori. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama, hitung dulu kebutuhan kalori harian. Defisit kalori ini bisa dimulai dari menghitung kebutuhan kalori harian. Hal ini bertujuan agar kamu bisa mengurangi asupan kalori dengan tidak terlalu banyak. Cara menghitungnya bisa mengacu pada laju metabolisme dasar atau BMR. Jangan takut, sudah banyak aplikasi atau website yang bisa menghitung jumlah kalori dan kebutuhanmu sehari-hari. Jadi, defisit kalori akan lebih gampang untuk dilakukan. Yang kedua, perhatikan asupan makanan. Saat kamu melakukan defisit kalori, kamu harus perhatikan konsumsi yang dimakan setiap hari. Perbanyak asupan serat dan protein dalam makanan harianmu. Hal ini bisa membuat kamu merasa lebih kenyang. Sumber protein itu bisa kamu dapatkan dari tempe, tahu, telur, dan daging tanpa lemak. Untuk serat, kamu bisa memperoleh dari sayuran dan buah. Yang ketiga, konsumsi karbohidrat kompleks. Ketika kamu sedang dalam program diet, hindari konsumsi karbohidrat sederhana, sebab jenis makanan ini bisa memancing rasa lapar dan memicu naiknya gula darah. Contohnya adalah nasi putih dan roti tawar. Lebih disarankan untuk makan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, misalnya nasi merah dan roti gandum. Yang keempat, melakukan olahraga. Mengatur pola makan seperti defisit kalori saja akan lebih baik jika ditambah dengan olahraga yang rutin. Gerak badan yang baik seperti olahraga bisa membantu tubuh untuk membakar kalori dalam tubuh. Jika dikombinasikan dengan defisit kalori, pastinya kombinasi itu akan menjadi lebih baik.
Berikut ini beberapa jenis olahraga yang bisa kamu lakukan dalam mendukung penurunan berat badan dengan program defisit kalori tersebut. Lari. Untuk menjalani olahraga ini, kamu tidak perlu lari mengelilingi lapangan. Lari di tempat juga sudah cukup untuk membantu kamu membakar kalori. Kamu bisa lari di tempat selama 30 menit. Kemudian, tekuk lutut terangkat hingga membentuk sudut 90 derajat. Dengan kombinasi ini, kamu bisa membakar kalori sebanyak 240 hingga 350 kalori. Berenang. Selama berenang, tubuh sudah bisa membakar kalori sejak kamu menginjak air. Ini karena dalam kondisi tersebut, tubuh sudah melawan gravitasi, sehingga otot sudah bekerja lebih keras untuk menjaga badanmu tetap seimbang hingga keluar dari air. Bahkan ada yang menyebutkan berenang selama 1 menit bisa membakar 14 kalori. Makanya, coba kamu melakukan olahraga ini secara rutin. HIIT cardio. HIIT cardio juga salah satu jenis olahraga yang bisa membantu kamu untuk membakar kalori dengan lebih baik. Sebagai contoh, seorang laki-laki dengan berat badan 80 kg yang melakukan olahraga ini bisa membakar sekitar 50 hingga 1.500 kalori. Bersepeda. Mungkin banyak yang belum menyadari bahwa bersepeda bisa membakar kalori yang besar. Jika seseorang mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi, 1.000 kalori bisa terbakar dalam 1 jam dan 600 kalori terbakar dalam kecepatan sedang. Angkat beban. Pilihan olahraga lain yang bisa kamu lakukan untuk membakar kalori adalah dengan angkat beban. Selain membakar kalori dengan banyak, olahraga ini juga bisa meningkatkan ketahanan tubuh. Jumlah kalori yang terbakar antara 360 hingga 500 loh. Kenapa olahraga selama program diet itu penting? Sebab hal ini bisa mencegah kamu dari terjadinya kulit yang kendur akibat penurunan berat badan. Terlebih ini, hal itu akan lebih berisiko jika selisih penurunan berat badannya cukup banyak. Jadi, sahabat Sechan bisa memilih defisit kalori sebagai salah satu metode dalam menurunkan berat badan. Tapi, hal yang harus kamu ingat, cara ini tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Lebih baik mendatangi tenaga medis yang lebih ahli agar tidak ada gangguan kesehatan di kemudian hari ya. Namun, yang terpenting dalam melakukan penurunan berat badan dalam metode apapun adalah jangan mudah terpengaruh oleh tren yang sedang ramai saja. Kami ingatkan sekali lagi untuk selalu melakukan program diet dengan konsultasi terlebih dulu bersama pakarnya. Lebih disarankan untuk berada dalam pengawasan jangka panjang. Sebab, tentunya hal ini bukan hanya untuk memudahkan kamu dalam menurunkan berat badan, tetapi demi menjaganya agar tetap stabil. Otomatis, kesehatan tubuh bisa lebih terpelihara dengan baik. Jika kamu ingin mengetahui informasi tentang kesehatan dan kecantikan lebih banyak, kunjungi website dan media sosial kami di sechan.id. Because everybody can be healthy and beauty.